Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puncak ibadah haji. Ketika jemaah haji melakukan wukuf di Padang Arafah, pada saat itu dijelaskan pada sebuah riwayat bahwa iblis merasa sangat jengkel. Iblis sesungguhnya merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Ketika diusir dari surga, iblis bersumpah akan menggunakan tipu dayanya untuk selalu menyesatkan manusia sampai hari kiamat tiba. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ia iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Sebagian ulama mengatakan, iblis akan menduduki jalan menuju ke Makkah untuk menghalang-halangi muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Siapa saja yang berhaji ke Baitullah, lalu ia tidak berbuat yang diharamkan dan tidak bertengkar dengan orang lain, niscaya ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ketika ia dilahirkan ke dunia oleh ibunya." Abu Hurairah R.A. Diriwayatkan Imam Malik dalam sabdanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa iblis merasa jengkel atau kesal pada saat puncak haji, yaitu hari Arafah. Aku belum pernah menyaksikan iblis terlihat begitu kecil, rendah, hina, dan begitu jengkel melebihi keadaannya pada hari Arafah. Ternyata alasan iblis merasa sangat jengkel pada hari Arafah karena Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan keagungan rahmatnya dan ampunannya atas segala dosa orang yang berhaji. Iblis merasa jengkel dan marah melihat orang-orang mukmin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sebuah hadits diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebagian dari dosa itu tidak akan terampuni kecuali dengan wukuf di Padang Arafah." Diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan mengenai orang yang melaksanakan haji dan umrah kemudian meninggal dunia, maka ganjaran baginya adalah surga tanpa hisab perhitungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang meninggalkan rumahnya untuk berhaji atau menjalankan ibadah umrah, namun ia ditakdirkan meninggal dunia di tengah perjalanan, niscaya dituliskan baginya pahala sebagaimana orang yang berhaji atau berumrah sampai hari kebangkitan kelak.
Siapa saja yang meninggal dunia pada salah satu tanah haram, tanah suci Makkah maupun Madinah, niscaya ia tidak akan dihisab dan tidak akan diperhitungkan perbuatannya. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Wukuf di Padang Arafah merupakan inti dan kunci ibadah haji. Wukuf dilaksanakan pada waktu puncak ibadah haji, yakni pada 9 Zulhijjah, setelah tergelincir matahari waktu zuhur, sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha. Apabila seseorang yang ketinggalan wukuf di Padang Arafah, maka ibadah hajinya batal. Selama menunggu masuk waktu wukuf, jemaah haji dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca takbir, tahmid, istighfar, dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Wallahu a'lam. Wassalam.